Halo semuanya adik-adik di rumah, bagaimana keadaannya sekarang? Sukacita? Kabarnya baik-baik aja kan? Nah, Kak Putri harap kabar kalian semuanya baik-baik aja ya. Nah, minggu lalu kan ada Zoom class. Gimana tuh Zoom class minggu lalu? Meskipun online, gimana perasaan adik-adik semuanya melalui online? Perasaannya gimana? Apakah happy? Terus games-gamesnya, kuis-kuisnya gimana? Apakah menyenangkan? Nah, Kak Putri harap pasti menyenangkan dan kita boleh belajar akan Zoom class minggu lalu ya. Nah, di minggu ini Kak Putri mau ajak kita semuanya untuk memuji Tuhan. Kita mau berdoa dan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau pujikan pujian Mas GKT. Aku anak sekolah minggu. Mari bangkit berdiri supaya kita boleh lebih lagi sukacita untuk memujikan pujian ini ya. Bangkit berdiri semuanya. Kita memujikan Mars GKT. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Nah, kita mau menjadi terang baik di sekolah, di rumah maupun di gereja untuk teman-teman kita dan bangsa kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul meskipun online Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kami mau memuji nama-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu dan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sepanjang satu minggu ini pasti kita merasakan kasih setia Tuhan, kita merasakan atas kebaikan Tuhan. Nah, tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan sama-sama betapa baiknya Engkau Tuhan. Sama-sama ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, kita bersyukur ya atas kebaikan Tuhan. Semuanya adik-adik dipersilakan duduk. Nah, kita mau bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Sebelumnya kita mau pujikan hati sebagai hamba. Biarlah kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan sama-sama ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya melalui pujian kami, hati Tuhan saja yang dapat disenangkan dan dapat dimuliakan. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu beritakan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkan kami Tuhan boleh menyiapkan hati dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Leso Joel. Minggu lalu kita sudah Zoom kelas nih. Siapa yang minggu lalu mendengarkan firman dengan baik? Kira-kira masih ingat nggak firman Tuhannya apa? Tentang apa? Yonatan yang disertai oleh Tuhan karena Tuhan berjanji kepada Yonatan adik-adik. Maka dari itu, hari ini Leso akan melanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang tahu artinya iri hati? Iri hati itu apa ya artinya ya? Iri hati itu sama enggak ya dengan kita itu punya rasa enggak suka sama orang lain? Sama enggak adik-adik? Mungkin mirip-mirip ya adik-adik ya. Namun iri hati ini lebih ke negatif. Misalkan begini. Kalau kamu punya temanmu itu juara kelas terus, temanmu itu disayang sama guru di sekolahmu, kamu itu timbul iri hati. Padahal kamu juga anak yang pinter, tapi kamu iri sama temanmu. Kenapa dia yang disanjung, disayang, aku kok enggak? Nah adik-adik, demikian juga waktu kamu di rumah nih, ya kan? Kamu punya kakak atau punya adik, punya cece atau meme, koko, titi gitu ya. Kalau misalkan salah satu di antara kalian lebih disayang, kadang-kadang itu juga bisa menimbulkan iri hati loh. Hati-hati loh adik-adik ya. Nah, kali ini Leso mau bercerita tentang satu orang yang punya rasa sifat ataupun karakter itu iri hati adik-adik.
Adik-adik tahu siapa tokohnya? Betul sekali ya. Namanya adalah Raja Saul, adik-adik. Raja Saul adalah raja pertama di Israel. Nah, dia itu ternyata punya iri hati terhadap siapa, adik-adik? Daud. Loh, kenapa kok dia punya iri hati kepada Daud? Coba ya, saya akan bacakan pada setiap kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-7, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ayat ini menunjukkan bahwa Daud itu lebih hebat daripada Saul. Maka Saul iri terhadap Daud. Banyak orang, bahkan banyak rakyat pun menyanjung Daud. Daud lebih hebat daripada Saul. Waduh, kalau demikian, ternyata iri hatinya Saul itu muncul karena kehebatan Daud lebih hebat daripada dirinya, adik-adik. Wah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian ternyata telisik punya telisik, wah, usut punya usut, adik-adik. Ternyata si Saul itu punya rasa curiga terhadap Daud. Wah, jangan-jangan nih keberadaannya bisa menjadi lawanku. Dia pasti akan merebut tahtaku sebagai raja. Wah, dia curiga banget sama si Daud, adik-adik. Akhirnya dia punya pikiran. Pikirannya pun juga jahat sekali. Dia kepingin menyingkirkan Daud dari kerajaannya, adik-adik. Caranya apa, adik-adik? Ternyata Daud itu pengen apa? Dibunuh oleh si Saul, adik-adik. Wah. Pada suatu ketika si Saul ini punya rencana yang jahat supaya Daud ini cepat meninggal, cepat mati, adik-adik. Caranya gimana? Si Saul memberikan Daud kepercayaan 1000 pasukan untuk melawan musuhnya. Berharap dengan 1000 pasukan itu si Daud meninggal di medan pertempuran, adik-adik. Waktu diutus 1000 pasukan itu bersama dengan Daud, adik-adik, pada kenyataannya Daud pulang dengan kemenangan. Waduh, wah, cilaka ini. Si Saul kemudian tambah benci sama Daud. Kenapa dia tetap aja itu diberkati sama Tuhan? Kenapa Tuhan tetap menyertai dia padahal dia mau merebut tahtaku? Wah, adik-adik, kemudian ada rencana-rencana berikutnya. Namun rencana-rencana itu semuanya apa? Gagal, adik-adik. Karena apa? Tuhan menyertai Daud. Karena Daud sebelum bertempur, sebelum menyerang musuh, dia itu tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga Daud aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Saul ini, adik-adik, ternyata iri hati itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru orang yang setia kepada Tuhan, orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dia terus diberkati, dia terus disertai oleh Tuhan. Seperti halnya dengan siapa? Si Daud, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada saat ini, ayo sama-sama kita belajar seperti Daud. Walaupun di tengah tekanan Raja Saul, dia tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sehingga dia aman di dalam perlindungan Tuhan. Saat ini pun kita juga punya rasa khawatir, karena virus corona itu juga tak kunjung berhenti, adik-adik. Virus corona ini semakin hari semakin meningkat loh. Apalagi di kota Surabaya beberapa waktu lalu sudah turun, dikabarkan naik lagi. Waduh, itu menjadi ketakutan kita. Termasuk papa mama kalian pun juga mungkin khawatir, adik-adik. Nah, lewat pembelajaran kita hari ini, kita itu diajak untuk kita itu berserah kepada Tuhan, untuk kita itu percaya kepada Tuhan, untuk kita itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, adik-adik.
Firman Tuhan di dalam Mazmur itu juga mengungkapkan adik-adik. Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan itu senantiasa melihat setiap kita, yang dimana kita itu tertuju kepada siapa? Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari Lose mengajak setiap kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita, kegelisahan kita, mungkin ketakutan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada penyertaan, di dalam Tuhan ada perlindungan, seperti Tuhan melindungi Daud dari ancaman-ancaman Saul. Nah, adik-adik, mari sama-sama belajar pada hari ini. Belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa? Tuhan. Di dalam Tuhan kita pasti apa? Aman. Di dalam Tuhan ada perlindungan dan penyertaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bila mana firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tindakan daripada Saul yang iri hati itu mengakibatkan dia ingin membunuh Daud. Namun Daud di dalam penyertaan-Mu, sehingga apapun yang dilakukan oleh Saul itu pun tidak terjadi. Karena Daud berserah kepadamu, Daud setia kepadamu. Tuhan, ajarilah kami juga untuk seperti Daud, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami juga adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan, supaya kami terus berserah kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa melewati pandemik virus corona ini di dalam penyertaan Tuhan. Berkati juga untuk orang tua kami yang bekerja buat setiap kami, kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa melakukan persembahan melalui persembahan di bawah ini, ataupun adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya dan boleh memberikan kepada gereja pada saat nanti gereja kembali dibuka ya. Sama-sama kita mau pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memperluas kerajaan Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, untuk kakak adik kami Tuhan Yesus, kiranya keluarga kami boleh dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap keluarga kami Tuhan Yesus, Engkau yang selalu mendengar dan Engkau yang selalu menjawab setiap
doa dan juga pergumulan setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh menguatkan setiap bangsa dan negara, terlebih lagi bangsa Indonesia, kota kami Surabaya Tuhan Yesus. Kiranya dalam perlindungan Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam bangsa dan negara kami, Indonesia dan kota kami Surabaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik secara pribadi, biarlah semakin hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, biarlah mereka boleh memiliki hati yang sukacita dan boleh memiliki hati yang tetap mau taat dan setia untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita boleh hari ini memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini, kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Nah, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan di sekolah minggu GKT Nazaret. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you.